Halo guys, ketemu lagi di episode terbaru Sinemisuh yang udah lumayan lama nggak nongol karena ternyata buat ngumpulin niat tapping episode baru itu cukup sulit dan lumayan makan waktu buat gua. Dan ini momennya emang pas aja sih lagi ada series yang pengen gua bahas, yang mana seriesnya juga baru banget kelar season pertamanya dan udah dikonfirmasi kalau bakal lanjut sampai at least season ketiga. Bisa jadi lebih panjang, who knows, tapi yang udah pasti bakal ada sih season kedua sama season ketiganya gitu. Apa sih seriesnya ini yang lagi pengen gue omongin, judulnya adalah Invincible, sebuah series animasi dewasa yang dirilis di platform streaming Amazon Prime. Cuman sebelum masuk ke ulasan pribadi gue, sedikit disclaimer kalau gue mungkin bakal cukup banyak nyebutin spoiler di sini, jadi ya kalau kalian belum nonton atau belum selesai nonton seriesnya ya watch it or listen to it at your own risk gitu. Oke. Buat introductionnya sedikit sinopsis aja sih. Kayak Invincible itu sebenarnya ceritanya soal apa. Jadi Invincible ini tuh ceritanya adalah tentang seorang anak SMA yang namanya Mark Grayson. Si Mark Grayson ini tuh adalah anak dari Omni-Man yang dibilang sebagai superhero terkuat di muka bumi. Nah, awal cerita kita bertemu sama si Mark ini tuh, kita diperlihatkan kalau Mark ini baru, discover, ternyata dia tuh juga punya, super power, turunan dari, bapaknya ya. Maksudnya ya wajar lah gitu, bapaknya superhero, punya anak, kekuatannya juga nurun ke anaknya gitu. Eee, jadi sepanjang season pertama ini ceritanya tuh lebih ke, kalau menurut gue ya, lebih menyoal ke gimana si Mark ini nyoba belajar di bawah bimbingan bapaknya untuk bisa handle tanggung jawab baru sebagai, superhero baru ya, maksudnya ya karena dengan adanya kekuatan, super yang dia miliki tentu akan ada, tanggung jawab barulah yang datang ke hidupnya dia. Ya seperti kata Uncle Ben, "With great power comes great responsibility," gitu. Nah terus selain itu juga dengan adanya, dengan sadarnya Mark kalau dia ternyata juga punya super power, dia juga belajar untuk meng-adjust, posisinya dia sendiri di pergaulan dia sehari-hari. Karena, ya Mark yang dulu yang masih manusia biasa tentu tak akan bisa bergaul dan bersikap seperti, sebelumnya gitu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya saat dia memiliki super power gitu, baik itu ke orang tuanya, ke teman-teman sekolahnya, atau dalam hal, ini juga ada bagaimana dia bersikap ke cewek yang dia lagi deket gitu. Nah, kira-kira kayak gitulah garis besar ceritanya si Invincible ini. Gue pengen mulai membahas dari nilai-nilai plusnya ya, nilai-nilai plusnya si series Invincible ini menurut gue. Yang pertama itu kan gue suka action. Kalau lu juga kebetulan suka film-film yang action yang gak ini ya, maksudnya bukan action yang PG-13 gitu, penuh darah dan segala macamnya. Invincible ini nggak main-main dalam hal yang memperlihatkan kekerasan gitu dan mengemas violence-nya yang di setiap adegan-adegan pertarungannya itu tuh juga apa ya, bisa bikin bergidik gitu loh. Meskipun itu melalui medium animasi, dan malah menurut gua pilihan untuk memperlihatkan kekerasan yang sebegitunya lewat animasi justru bisa memberikan shock value yang sangat nancep buat yang nonton gitu. Meskipun mulai dari episode pertama sampai episode terakhir itu di setiap episodenya akan selalu ada adegan-adegan pertarungan penuh kekerasan, tapi karena itu disajikannya lewat animasi, buat gua eh, akan selalu terasa mind blowing gitu, karena ya bikin gua nggak habis pikir aja kalau suatu animasi, suatu kartun would go that far dalam hal memperlihatkan violence dan nggak terasa repetitif gitu jadinya. Nah, terus berikutnya yang menurut gua bagus banget di Invincible ini adalah semua voice actor di
tokoh-tokohnya di Invincible itu sangat solid. Pembawaan mereka dalam ngomongin dialog masing-masing karakter itu benar-benar bisa merepresentasikan sifat dan watak dari semua tokohnya itu gitu. Jadi hanya dengan mendengar mereka ngomong, suara tone-nya mereka, bagaimana mereka berucap kepada satu sama lain itu tuh udah bisa kentara aja, udah bisa kita udah bisa meraba-raba sebenarnya nih si tokoh ini tuh sifatnya kayak gimana sih, si tokoh ini tuh sifatnya kayak gimana sih, dan itu tuh sangat diverse gitu, satu sama lain tuh sangat berbeda-beda karakteristik dan sifat tokoh-tokohnya, dan itu semua bisa diperlihatkan bahkan tanpa kita perlu melihat adegannya pun dari suara dialognya pun udah sangat tercerminkan gitu. Terus kalau ngomongin voice actornya sih, menurut gua memang semuanya bagus, tapi yang paling stand out itu justru menurut gua adalah voice actornya ibunya Mark, yaitu Sandra Oh. Karena apa ya, ibunya Mark itu tuh dari awal season sampai season final tuh bener-bener menurut gua nggak ada satupun dialog yang dia tone emosinya tuh semuanya selalu on point dan perfect gitu, mulai dari saat si ibunya Mark mungkin lagi happy, ibu Mark lagi mesra-mesraan dengan si Omni-Man nya itu, ya lagi mesra-mesraan dengan Omni-Man. Terus di saat-saat tertentu ketika ibunya Marknya lagi vulnerable, semuanya tuh terlihat fantastis menurut gua. Kayak gue sih sangat speechless ya, apalagi saat separuh kedua dari season pertamanya itu, saat benar-benar ibunya Mark di benar-benar kehidupan pribadinya dikacaukan karena satu dan lain hal gitu, kayak kerentanan yang diperlihatkan oleh si ibunya Mark ini benar-benar kuat, yang mana hal itu tidak bakal bisa terjadi kalau voice actornya dalam hal ini Sandra Oh tidak bisa benar-benar tone-nya itu tuh tidak bisa mencerminkan emosinya gitu. Kalau itu gagal tuh ya menurut gua akhirnya sosok ibunya Mark tuh malah bakal jadi seseorang yang numpang hadir aja jadinya di seriesnya, dan karena kuatnya voice acting dari Sandra Oh ini justru membuat si posisinya ibunya Mark ini jadi salah satu yang paling penting gitu. Nah, yang gue agak ngakak juga sih kalau ngelihat ini ya, gue rasa mungkin bakal banyak juga yang setuju sama gue kalau eh para heroes yang ada di Invincible ini tuh semuanya tampak seperti direct parodinya dari Justice League. Kita udah bisa lihat itu dari episode pertama banget, bahkan dari adegan-adegan awal saat Omni-Man dan teman-temannya yang tergabung dalam suatu grup bernama Guardians of the Globe itu langsung terjun in action menghalau dua kriminal kembar yang ingin menyerang White House gitu. Di situ tuh benar-benar semua heroes-nya itu udah kayak refleksi dari tokoh-tokohnya Justice League-nya DC semua gitu. Omni-Man itu sangat identik dengan Superman. Terus ada War Woman juga yang rasanya sudah kayak pas kalau lu nonton tuh kayaknya juga ya udah kelihatan ini Wonder Woman banget nih. Terus ada Darkwing juga yang Batman banget dengan kemampuan berkelahinya dan segala gadget technya yang dia pamerkan. Terus ada Red Rush yang benar-benar The Flash banget gitu. Terus ada siapa lagi tuh, ada Aquarus juga tuh yang udah jelas dari namanya udah mirip banget kayak Aquaman gitu. Terus ada Martian Man juga yang jelas banget kalau dia adalah double-nya Martian Manhunter gitu, dan ada beberapa tokoh lainnya ya gitu sih, jadinya agak kocak aja. Dan setelah twist di akhir episode pertama di mana kita ngelihat, spoiler alert, kalau Omni-Man tuh memancing semua anggota Guardians of the Globe untuk datang ke markasnya mereka, berkumpul.
hanya untuk dibantai semuanya sama si Omni-Man-nya itu. Gua ngerasa kalau Invincible ini tuh jadi kelihatan ini loh, eh, membawa kita berpikir kalau begini loh, Superman jadinya Superman kalau kalau Superman tuh dari awalnya tuh udah punya mindset atau pola pikir yang sesat yang nggak bener gitu. Gitu sih. Maksudnya oke, kalau kita ngomongin Superman yang jahat, kita udah pernah lihat itu. Atau mungkin lu udah pernah lihat juga itu di timeline-nya Injustice di DC gitu. Tapi menurut gua apa yang ada di timeline Injustice di DC itu berbeda dengan yang gua maksud di sini, yang dicerminkan oleh series Invincible itu loh. Maksud gua kayak kalau di Injustice itu kan Superman jadi jahat karena memang ada satu hal yang men-trigger dia untuk kemudian berpaling dari kebaikan menjadi orang jahat. Sedangkan kalau di Invincible ini, Omni-Man tuh kayak kita ngomongin Omni-Man tuh secara background, hmm, apa ya, hampir sama persis lah sama Superman, sama-sama datang dari planet lain, super power-nya pun hampir sama, bisa terbang, super power, in, apa ya, practically invulnerable gitu loh, dia susah dilukain gitu dan lain sebagainya. Dengan bentukan yang hampir sama mirip tuh ya yang membedakan adalah si Omni-Man ini tuh memang dari sananya udah punya pola pikir yang nggak benar gitu. Cuman dia pandai menutupi aja, makanya sangat lama untuk terbongkarnya begitu. Ya mungkin kalau misalnya kita coba membayangkan kalau Superman dari awalnya udah jahat, udah punya pola pikir yang nggak benar, dan dia punya kemampuan untuk eh apa ya, merencanakan suatu hal yang jahat gitu misalnya, ya mungkin jadinya Superman ya bakal kayak si Omni-Man ini sih. eh Kalau kita ngomongin twist di akhir episode 1, di mana kita lihat kalau Omni-Man itu membantai semua anggota Guardians of the Globe, itu juga sebenarnya kalau ini balik ke yang poin awal gue tadi ya, ngomongin soal kekerasan yang ada di Invincible, itu tuh sebenarnya yang terjadi di episode 1 itu tuh adalah suatu hal yang cukup pintar menurut gue untuk membuat orang hook sama si series ini. Karena di awal-awal sampai pertengahan episode pertama tuh tiap ada adegan action gitu-gitunya tuh gak dilihat, mereka tampilkannya dengan cukup dalam tanda kutip sopan gitu loh. Masih masih action yang tipe-tipe PG-13 gitu, nggak ada darah, nggak ada apa-apa, cuman tampol-tampolan gitu aja gitu. Makanya saat kemudian muncul twistnya yang di akhir saat Omni-Man ngebantai semua Guardians of the Globe, itu tuh sangat shocking karena bukan cuman shocking karena si Omni-Man manggil Guardians of the Globe untuk dia bantai sendiri gitu, tapi kok tiba-tiba dari berantem-berantem yang sebelumnya tuh PG-13 di akhir nih tiba-tiba langsung brutal gitu loh, kayak badannya ditebas lah, kepala dicaplok, badan dibelah. Wah, itu tuh kayak bener-bener yang lumayan bikin gue speechless pas nonton pas di episode pertamanya itu gitu. Dan setelah kita ngelihat twist di episode pertamanya itu kan kita sebagai penonton juga jadinya udah tahu lah, udah sadar dari awal kalau memang yang nggak beres itu di series ini adalah Omni-Man. He's supposed to be the main antagonist sepanjang season pertama, sambil dia mencoba untuk mengcover up apa yang dia lakukan itu, mencoba untuk tetap menjadi bapak bagi Mark, membimbing dia dengan kekuatan untuk bagaimana cara menggunakan kekuatan barunya gitu. Tapi kalau kita ngelihat perjalanan tokoh-tokoh lainnya yang terkait dengan insiden Guardians of the Globe itu, misalnya kita di sini lihat ada tokoh yang namanya Cecil. Cecil itu kayak supervisornya si Guardians of the Globe itulah, kayak dia gua agak kurang ngeh sih kalau si Cecil itu apakah dia dari institusi pemerintah atau apa, tapi pokoknya memang ada semacam organisasinya sendirilah yang mengontrol dan mengendalikan keberlangsungan operasional superhero-superhero yang ada di seluruh dunia gitu. Nah, si Cecil ini yang mimpinnya gitu. Kita ngelihat bagaimana perjalanan Cecil, perjalanan Debbie, maksudnya istrinya si Omni-Man itu, perjalanannya Mark dalam tiap episode itu untuk ngediscover
apa sih sebenarnya yang terjadi di balik insiden Guardians of the Globe itu, karena mereka nggak tahu awalnya kalau mereka beberapa di antara mereka udah ada punya kecurigaan dengan si Omni-Man gitu, tapi nggak ada yang benar-benar tahu kalau misalnya memang Omni-Man lah yang melakukan kejahatan tersebut gitu, karena si Omni-Man sendiri ngakunya kalau dia juga saat kejadian pembantaian Guardians of the Globe itu dia juga dihajar sampai nggak sadar gitu. Memang memang pada saat terjadinya hal itu memang Omni-Man-nya pun juga dalam kondisi bocok-bocok, karena ya Guardians of the Globe juga tidak, they're not going down without a fight gitu. Mereka juga kerjasama ngelawan si Omni-Man-nya itu dan lumayan cukup bisa memberi damage kepada si Omni-Man, dan akhirnya dia pakai itu sebagai alibi kalau dia juga kena hajar di situ, dan dia beruntung aja dia nggak mati kayak anggota Guardians of the Globe yang lainnya. Nah, perjalanan bagaimana kemudian semua tokoh-tokoh yang ada di Invincible ini untuk pada akhirnya discover kalau ternyata Omni-Man nih yang nggak beres selama ini gitu. Dia selama ini yang menyembunyikan fakta kalau dia ini punya maksud tertentu gitu di balik aksi-aksi baiknya menjadi pelindung bumi bersama Guardians of the Globe gitu. Dia punya motif tersendiri yang orang-orang pada belum tahu, dan perjalanannya itu loh untuk tokoh-tokoh lainnya ini kemudian mencari tahu dan menyadari kalau yang nggak benar ini adalah si Omni-Man-nya, terasa sangat memuaskan, karena aftertaste-nya itu kita justru bukan diarahkan untuk ikutan shock saat para tokoh ini kemudian tahu kalau Omni-Man ini yang bermasalah, tapi lebih aftertaste-nya itu lebih membuat merasakan rasa sakit dan kecewanya dari para tokoh ini yang udah selama bertahun-tahun percaya sama si Omni-Man sebagai pelindung bumi gitu. Dan itu tuh akhirnya benar-benar kerasa, karena balik lagi itu sangat kebantu dari voice acting semua tokohnya yang benar-benar memperkuat emosi karakter tiap tokoh dan juga emosi yang ingin ditampilkan di adegan-adegan yang dipertunjukkan gitu. Terus ini mungkin gimmick kecil aja sih, tapi gue suka kalau di Invincible ini tuh kan setelah beberapa menit awal muncul title card Invincible-nya gitu ya. Setiap episode itu mulai dari episode 1 sampai 8, title card Invincible di awalnya itu makin lama makin penuh darah, dan seiring dengan bertambahnya darah yang muncul di title cardnya Invincible itu tuh episodenya juga semakin gila kekerasannya gitu, dan itu klimaksnya ya ada di season finalnya itulah, saat kemudian Mark akhirnya benar-benar sadar apa yang terjadi dengan bapaknya, apa yang dilakukan sama Omni-Man, terus dia tarung sama Omni-Man. Itu sangat, maksudnya ya itu kita kan nonton perkelahian di kartun gitu ya, di animasi ya, tapi itu benar-benar painful sih berasanya, dan nggak apa, mereka tuh ya animatornya pun juga nggak menahan diri sama sekali gitu untuk memperlihatkan oh adu jotos yang parah, pembantaian orang-orang di kota yang terdampak akibat pertarungan si Mark sama si Omni-Man. Wah, itu sangat bone crunching lah. Maksudnya, it's not every day lu bisa ngerasain hal tersebut lewat kartun atau series animasi. Nah, dan ini mungkin gue nggak tahu ya ini masuknya bakal sebagai hal, maksudnya apakah ini poin plus atau enggak gitu ya. Cuman gue melihat nama atau judul series ini Invincible itu cukup anomali sih, karena ya Mark itu saat dia memutuskan untuk terjun menjadi dalam tanda kutip superhero profesional ya, dia memilih nama panggung Invincible itu gitu. Cuman ya sepanjang series kan namanya juga masih superhero baru ya. Dia masih punya banyak hal yang harus dipelajari, masih punya banyak hal yang dia belum paham gitu loh. Ya akhirnya dia sama sekali nggak kelihatan kayak namanya dia yang Invincible itu, kayak hampir setiap pertarungan yang Mark terlibat itu pasti Marknya bonyok lah gitu.
kalaupun dia menang pun ya menangnya tuh nggak pernah yang menang mudah gitu. Dia tuh selalu bocok-bocok sana sini gitu. Dihajar, bengap-bengap gitu. Ya akhirnya jadi anomali aja, kayak dia memilih nama Invincible tapi kejadiannya ya he's not invincible at all, karena ya dia masih punya banyak hal yang harus dia pelajarin sih. Dan itu mungkin yang kita bakal lihat nanti progresnya di season kedua, season ketiga, atau mungkin ada season-season berikutnya, perjalanannya Mark itu sampai dia, apakah dia pada akhirnya benar-benar bisa merepresentasikan nama panggungnya sebagai Mark the Invincible gitu. Nah, sekarang mungkin masuk ke apa-apa aja menurut gua agak kurang ya di series ini. Yang agak kurang di series ini menurut gua subplot-subplot yang diceritakan di luar cerita utamanya soal si Mark Grayson-nya itu sendiri agak kurang ngegigit aja, dan gua ngerasa nggak terlalu invested sama subplot-subplot yang diceritain, karena gua nggak ngerasa impact kepada cerita keseluruhannya itu signifikan gitu. Dan ada juga beberapa yang gua rasa tuh kayak setengah matang aja juga diceritain subplotnya, entah mungkin memang sengaja begitu untuk di solve di season-season berikutnya atau gimana, tapi ya akhirnya banyak banget sih subplot yang gua rasa tuh kayak ya udah buat nambah-nambahin durasi aja supaya cukup satu episode buat jadi 40 sekian menit. Tapi ya nggak benar-benar bikin yang kayak oh ini bagus nih, tambahan-tambahan ceritanya gitu. Terutama cerita subplot-subplot yang menyangkut anggota-anggota barunya Guardians of the Globe yang dipilih sama Cecil untuk menggantikan member Guardians of the Globe yang udah mati dibantai sama Omni-Man sebelumnya gitu. Gua ngerasa tokoh-tokoh Guardians of the Globe barunya ini tuh oke lah, mereka tuh masih bisa dibilang hero yang masih hijau gitu. They got so much to learn. Tapi gue nggak merasa tokoh-tokoh mereka tuh dengan menariknya karakteristik masing-masing anggota barunya Guardians of the Globe ini tuh nggak digali dan nggak diberikan subplot yang membuat orang tuh semakin invested sama mereka gitu. Gue ngerasanya sih kayak gitu ya. Jadi kayak gue sering banget kalau lagi di bagian-bagian cerita yang spesifiknya lagi menceritakan apa yang terjadi dengan anggota barunya Guardians of the Globe ini tuh rasanya kayak meh banget. Contohnya kayak subplot yang jadi salah satu membernya di Guardians of the Globe yang baru itu ada namanya Robot. Dia tuh sedang melakukan eksperimen rahasia gitulah untuk menciptakan suatu badan muda yang baru supaya dia bisa hidup kembali seperti manusia, bukan dalam wujud robot lagi gitu. Nah, ya, yang bagian itunya menurut gua nggak berasa aja, maksudnya nggak berasa kayak terus saat si robot ini kemudian udah dapat badan barunya itu sebagai mendapatkan badan baru yang dia idamkan, yang udah dia cari-cari itu, terus apa gitu. Nggak ada nggak ada gue nggak ngerasa ada keterkaitan yang lebih jauhnya lagi dengan cerita utamanya. Kayak ya udah gitu ya, ini cuma sekedar nyeritain robot lagi nyari badan baru, udah nggak ada lagi, sekedar itu aja. Makanya juga agak kurang merasa tertarik lah sama subplot-subplot yang ada di Invincible ini. Terus namanya juga cerita coming of age ya, kayaknya tidak mungkin tidak diselipkan cerita atau unsur-unsur romance di dalamnya. Jadi Mark ini kan juga ceritanya lagi deket sama satu cewek, kalau di Invincible itu namanya Amber. eh Apa ya, tapi gue ngerasa chemistry-nya antara Mark sama Amber ini pun nggak pernah yang bener-bener kuat gitu kelihatannya. Dan akhirnya gue juga ngerasanya ya ngelihat mereka berdua sebagai pasangan tuh ya gue juga nggak merasa begitu nyantol sama mereka, karena ya apalagi saat mereka berdua berkonflik gitu ya, misalnya Mark lagi ada suatu hal yang membuat Amber marah, terutama karena Mark juga punya tanggung jawab sebagai superhero yang dia mencoba tutupi itu dari Amber, yang akhirnya menyebabkan cukup banyak konflik lah selama hubungannya mereka. Tapi ya saat mereka
cekcok, berantem gitu ya. Gue ngerasanya nggak kayak apa ya, nggak klop banget gitu loh. Maksudnya mereka tuh kayak ya udah jadinya kayak berantem berantem aja, tapi ya pada dasarnya mereka tuh gue ngerasa ya chemistry-nya tuh sangat low gitu loh. And di season ini, di season satunya mungkin belum diperlihatkan ya. Gue juga nggak tahu di season berikutnya kayak gimana. Dan gue juga karena gue nggak pernah baca komiknya Invincible ini juga kan, ini ya diadaptasi dari komik kan gitu. Gue nggak tahu ya kelanjutannya si Mark sama Amber ini gimana, tapi ya dengan lack of chemistry-nya antara mereka berdua sih gue ngerasa ya they are bound uh, to be separated pada akhirnya gitu. Mereka nggak bakal bersama pada akhirnya. Dan nggak cuman Mark sama Amber doang sih. Maksudnya kalau kita ngomongin romansa percintaan tokoh-tokoh yang ada di Invincible juga, kalau kita ngelihat contohnya ada Atom Eve sama salah satu anggota barunya Guardians of the Globe yang namanya tuh Rexploder. Itu tuh juga tarik ulur hubungannya mereka tuh nggak jelas gitu loh. Kayak si Rexploder ini tuh dia cukup cukup asshole lah menurut gue. Tapi ya entah kenapa pada akhirnya kok ya si Atom Eve jadi balik-balik mulu gitu sama si Rexplodernya. Dan gue juga nggak ngelihat banyak redeeming qualities-nya ya dari si Rexplodernya ini, yang akhirnya malah bikin gue kayak ngelihat hubungannya si Rexploder sama Atom Eve gitu loh. Dan akhirnya tuh kayak ya udah, hubungan-hubungan anak-anak muda ini tuh yang ada di Invincible ini tuh kayak meh banget lah menurut gue. Kayak bener-bener hampir semua hubungan romansa di antara para jagoan-jagoan jagoan-jagoan teenager yang ada di Invincible itu tuh kayak nggak ada real emotional connectionnya gitu sih ya antara tokoh-tokohnya itu. Dan akhirnya juga nggak resonate ke gue sebagai orang yang nonton. Sama ini komplain gue satu lagi sih mungkin lebih ke selera pribadi ya. Kayak mungkin bakal banyak juga yang nggak setuju sama gue atau gimana, tapi gue ngerasanya gue tuh nggak pernah terlalu suka sama stylenya animasi atau kartun Amerika gitu. Entah kenapa kayak animasi atau kartun Amerika tuh kayak nggak pernah terlalu eye pleasing di mata gue. Jadi adegan-adegan aksi yang ada di Invincible ini tuh bener-bener ketolong sama graphic violence-nya itu sih menurut gue. Waktu di awal-awal episode pertama yang tadi gue bilang kan, sempat gue bilang kalau di awal sampai pertengahan episode pertamanya Invincible ini tuh mereka tuh memperlihatkan adegan-adegan pertarungannya tuh cukup jinak, lumayan PG-13. Dan itu tuh membuat gue agak kayak menariknya di mana ya ini gitu. Karena ya gue emang nggak bisa yang benar-benar enjoy sama style animasinya Amerika yang kayak gitu gitu. Cuman semua berubah saat kemudian di twistnya episode pertama itu, ketika mereka kayak berubah 180 derajat dan menunjukkan kekerasan yang gila-gilaan gitu, yang benar-benar grafik gitu. Itu sangat membantu gue sih akhirnya untuk tetap eh, antusias buat ngikutin sampai season finalnya gitu. Kalau misalnya mereka memilih untuk membuat Invincible ini jadi PG-13 sih ya gue nggak yakin sih kalau gue bakal betah mantengin nih dari si episode 1 sampai episode 8. Ya, cuman balik lagi sih itu masalah tes pribadi aja. Pada akhirnya ya Invincible ini sangat recommended karena series animasi ini tuh memberikan rasa yang berbeda aja sih. Baik itu dia sebagai series animasi ataupun sebagai sajian tontonan yang berangkatnya dari comic book gitu. Ya mungkin bisa dibilang 11-12 lah sama The Boys gitu yang sama-sama rilisannya Amazon Prime juga. Ya dua-duanya sama-sama memberikan warna baru di genre superhero, di genre comic book movies or comic book series. Karena yang mereka tampilkan di sini tuh lebih bukan yang friendly untuk semua tipe audience, tapi ini tipe-tipe tontonan yang mereka sudah tahu kalau ya
ada segmen tertentunya yang mereka pasar, ada segmen tertentunya yang mereka sasar gitu. Dan it's a good thing jadi genre comic book movies or comic book seriesnya sendiri jadi nggak saturated dan membosankan karena mulai munculnya satu dua hal yang bisa memberikan hal yang berbeda. Dan pokoknya uh, kalau kalian ada akun Amazon Prime, you guys have to watch this series. Dan gue sih sangat nungguin banget ya season kedua dan season ketiganya, pengen lihat aja kayak apakah mereka bisa menjaga konsistensi kemantapan yang sudah dipertunjukkan di season 1 atau tidak gitu. Oke, kira-kira gitu aja sih yang pengen gue bahas dari Invincible kurang lebih ya. Maksudnya mungkin kalau gue ngomongin benar-benar dari awal sampai akhir ya bisa panjang banget. Cuman ya yang poin-poin utama yang pengen gue sampaikan sih itu aja. Dari yang plusnya sampai yang minusnya gitu. Oh, jadi ya sampai ketemu lagi di Sinemisu berikutnya. Semoga tidak terlalu mager buat tapping-tapping episode, supaya semoga semakin sering juga, semakin konsisten. Dan terima kasih buat yang udah denger dan yang udah nonton Sinemisu kali ini. Semoga sehat selalu, stay safe. Kita ketemu lagi nanti. Bye.